Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kisah Rasul 2 nomor 3132. Ayat 32 ya. 3132. Ntar. Silakan. Nah, ini saya suka kalau dia baca dalil. Tepuk tangan dulu buat saudara Sweet. Ntar ya. Iya. Santai-santai aja bang. Lah, Gak usah saya malu kayak paling- semalam itu bang. Kenapa semalam? Rare nggak bisa jawab gitu. Bukan, abang kan kalah di situ bang. Jadi ngapain kita? Kalah hanya karena mengakui bahwa Yesus anak Maria. Nggak apa-apa. Itu Ya, bang, kemenangan buat saya. Ngomong pun apa-apa bang, gak ada gunanya. Yang penting kan ada itu situ apa, kemenangan buat saya. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria itu manusia? Saya akui. Masa saya mau mengatakan tidak? Jadi Kristen dong saya. Jangankan kalah dalam proses penilaian si Superboy, mati pun saya akan bertahan bahwa saya percaya anak Maria manusia. Kau gerek saya sekalipun saya akan mengatakan ya, saya Nah, percaya. ini. Masalahnya bukan di situ. Yang kalian sembah bukan manusia. Udah gini aja bang. Yang kalah menjelaskan, yang kalah menjelaskan, yang menang itu bang hanya tertawa aja gitu aja lah bang. Gak Kan usah- Anda bertanya sama saya. Dengar ini bang. Kan Anda bertanya. Karena ini kisah Rasul ini. Karena Ya, itu silakan. karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, kamu Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu, kan ada dua. Yang mana yang kau Yesus. tanyakan? Masa enggak? Yesus ada Saya tanya dua. gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya. Dengar sekali lagi aku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan. Dalam bahasa Yunani anastemi, bukan Ya, zoa, siapa? bukan zao. Yang naik Itu siapa? Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban, dia sudah terangkat duluan. Oh, sebelum penyaliban. Di mana itu Yes. sebelum penyaliban? Di mana Coba sebelum baca penyaliban? dalilnya, baca Bukan. dalilnya. Baca Baca dalilnya. Kok di mana sebelum penyaliban itu? Baca bahwasanya itu dalilnya. udah bangkit. Enggak, Baca di mana? Kok terdiam bangku? dengarkan saya. Enggak usah enggak bang. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya dulu boleh. saya bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu bang? Itu setelah sebelum penyaliban. Itu Dagingnya tidak penyaliban dia binasa. bangkit. Dagingnya Di mana? tidak binasa. Enggak, maksudnya bang, di mana itu? Di mana sebelum dagingnya penyaliban tidak- tapi udah bangkit? Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar, Yesus itu setelah disalib dibawa dikubur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ih, ada nggak? Loh, yang kamu baca itu apa? dalilnya, Yang Bang? kamu baca tadi Mana? apa? Yang kamu Mana baca dalilnya? Mana tadi? dalilnya? Tidak Yang kamu dikubur. baca barusan, coba. Kisah Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya pakai ini dong. Pakai Karena ini. itu, dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya. Dengar dulu. Siapa bahwa yang dia tidak ditinggalkan di kubur? Siapa? bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia Itu orang siapa? mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Di mana Ada yang dikatakan? dikubur. Ada yang Di dikubur. mana yang dikatakan? Di mana yang Ada dikatakan? yang dikubur kan? Ada yang Bukan, Mas. dikubur, ada yang tidak dikubur.
Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih Bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat. Dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar Bang ya. Inilah terakhirnya Bang, Diangkat 32 bukan nih. dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar Bang ya. Semoga Bang nanti bisa jadi mengikut kita Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal Dinaikkan, itu bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh, ini dibangkitkan ini loh Bang. salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana Bang bahasa aslinya Bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Enggak. Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di sana? Enggak, saya karena kurang ngerti bagian situasi itu. Coba Bang tunjukkan. Kalau sudah kayak begitu, kalau sudah Iya, kayak coba Bang begitu. tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Iya. Nah, Baru kita nanti lihat. Abang terjemahkan ya, Abang Salin terjemahkan nanti Bang ya. Mau Kita ke langsung saya, ya. mau Iya. ke saya, cari Anda lari gitu. Udah Enggak, begitu Abang cara terjemahkan belajarnya. kan ada itu bahasa Kebrani, bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, Langsung. saya kita lihat. bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan. Salin kan baru terjemahkan langsung ke Enggak terjemahan. usah Kita kau lihat. nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? Ya. Aduh, hancurlah kita Bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Zaman sekarang ada terjemahan Bang, enggak mau Abang terjemahkan. Tinggal Abang Salin terjemahkan Sabar, bahasa Ibrani, Anda mau bahasa saya Yunani. tunjukkan, Anda menyusahkan Oke. saya dengan membuka ini. Saya tidak Tapi suka terjemahkan sebenarnya. ya. Tapi Abang terjemahkan biar kita lihat Bang. Tapi Abang terjemahkan. Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di Abang Salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Enggak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau Abang sendiri yang baca Ibrani bisa Bang tafsirkan apa namanya itu Bang? Masukkan ini Jangan lagi ajarin Bang. saya, Dek. Nanti Ah. saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta ini. Kalau tentang Yesus Kristus nggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu Bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus. Jadi inilah dia guys ya. Katanya dua Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi Kok diseruduk aja pula? kita yang jawab terus. Apa yang kau mau tanyakan tentang Kristus? Gak ada Bukan itu. Aduh, gak usah lah Bang. Oke, tentang Abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu Bang. Tapi nanti terjemahkan Bang ya. Lama kali Bang. Aduh, Apa tapi yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya Aduh, memang lama gak kali, Bang. suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas nggak Bang kalah sama Bang RK gini? Iya, Pantas nggak, Bang? Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali Bang? Mana? Yang pasti Mana? coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya mau nggak bisa dalil. buka. Abang gini, Dengar, abang kalau setiap dengar. ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana Di buktinya dalam saya Kisah lihat? Para Rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu, mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada bukti dia kalah. Dengarkan saya. Saya nggak dengarkan akan saya. bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Di Mana data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia 33. kalah. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam Kisah Para Rasul tadi ada yang tidak ditinggal di
kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat, bukan? Iya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Pada intinya Kristus yang kita jelaskan ini. Halo. Iya, halo, selamat siang Bang. Siang. Dari sekte mana? HP-nya dari Kristen Bang. HP-nya blank ya? Iya, HP saya blank, tapi udah bagus. Saya tadi keluar. HP-nya blank ya Bang? Tadi sudah bagus, Udah bisa ini buktinya. Jaringan. Iya. Iya, bagaimana tentang materi kita? Abang sudah jelaskan dari bawah tadi. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia sebagai Mesias. Mesias manusia. Hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang tadi. Maksud saya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu Bang. Antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya Bang, Abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Aduh. Nah, begini, seandainya Iya. anak Abang buat kesalahan, yang turun yang turun itu siapa? Orang lain atau Bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya Bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa diluarkan, harusnya abang yang turun kan, bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa Bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, di dalam pengajaran Paulus Filipi 2, yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun
secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah, ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah, coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Kita naikkan yang lain ya teman-teman. 100 permintaan. Ini rata-rata Islam pasti ini. Oke, saudara Kang Mang Bukta, serasa tidak sanggup lagi dia. Kita turunkan untuk sementara ya. Nanti minta lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Dina. Halo. Inilah ya, cuman mau naik kayak gitu aja. Naik gitu aja ceritanya. Halo Samuel, Immanuel. Iya, halo. Tes 1 2. Halo. Halo. Ya. Iya, halo. Kedengar ya? Terlalu tinggi volume mic-nya juga. Cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Echonya terlalu tinggi. Cek. Terlalu tinggi. Suaranya. Suaranya bang. Mau nyanyi dia. Halo saudara Immanuel, apa kabar? Iya. Halo, halo, halo. Iya. Syukurlah. Dari sekte mana ini bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Yes. Iya. Ini ada tema Salam Dua Kristus. Di dalam pemahaman Bible terdapat ada 2 Kristus minimal yang kemudian oleh orang Kristen dianggap satu. Padahal nyata di dalam Biblenya ada Kristus yang manusia dan ada Kristus yang bukan manusia. Ada Yesus yang manusia dan ada juga Kristus yang bukan manusia. Nah, Kristus yang bukan manusia inilah yang disembah oleh saudara Kristen. Artinya Kristen telah menyimpang jauh dari ajaran Kristus manusia yang diutus kepada Bani Israel. Kalau Kristus manusia itu memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sesuai dengan pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, Kristus baru ini, itu diutus untuk seluruh bangsa. Jadi berbeda. Seperti itu bang. Yesus Kristus itu cuma satu di dalam Alkitab. Oh ya? Memang dia adalah firman. Makanya Yesus sendiri bilang, aku tidak butuh kesaksian manusia. Kan gitu. Terus dasar apa lagi bro? Makanya Yesus yang anak Maria memang dari firman. Tapi Yesus yang kalian sembah di dalam Wahyu dia mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu beda. Beda Yesus yang datang kepada Maria. Yesus yang datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku bukan awal, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal.
Sedangkan yang datang ke Kristen adalah Kristus yang mengaku awal. Berarti beda. Ada Bang Blender di bawah. Terlalu banyak permintaan ini. Wow, 100 lebih. Kan Yesus itu sebelum menjadi daging, dia kan udah ada di dalam kemuliaan Bapa. Iya, kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya. Sedangkan Di dalam, sebelum dia menjadi daging, dia sudah ada. Begitu. iya, kemuliaannya sudah ada, betul. Bukan Tapi kemuliaannya sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan sudah ada. Dia ada di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Bapa. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kalau sebelum dunia itu dia sudah ada? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya Bapa, Sebelum muliakan Abraham aku. ada, sebelum Abraham ada, yang saya minta sebelum segalanya sesuatu ada itu dia sudah ada, itu di mana dalilnya? Ada? Enggak ada itu. Ada. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ayo. Silakan. Masalahnya handphone saya cuma satu lagi. Nah, tidak ada itu dalilnya. Yohanes 8:42 itu, Bang, dia mengatakan, aku ada bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti yang Alfa Omega ini adalah oknum yang berbeda. Yang waktu Yesus berdoa kan itu. Ya Bapa, muliakanlah aku sebelum dunia ada, aku telah ada. Sebagaimana kemuliaan yang ada pada dirimu, kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan, Coba Anda baca. Ya Bapa, muliakanlah Bang Blender, aku. Blender minta lagi Bang Blender. Ya Bapa, muliakanlah aku. Kan itu doa Kristus. Iya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bukan. Itu jelas dalilnya kok. Yohanes 17 itu kan. Nomor 1, nomor 2 itu kan. Ya. Iya. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Di mana itu dalilnya sebelum dunia ada aku telah ada? Yang mengatakan itu adalah Salomo di dalam Amsal 8. Nomor 21, 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum langit digariskan, sebelum ada samudra aku sudah ada. Itu Salomo. Lebih hebat Salomo. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Sedangkan yang ada di Wahyu 1 nomor 18, nomor 8, nomor 18, 19, dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ini siapa ini? Itulah Kristus baru yang keluar dari kubur yang kita bahas. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 34, 35, 6, 36 itu endingnya. Memang Yesus yang awal yang akhir. Dia yang akan menghakimi, jadi hakim yang adil. Bukan ke situ larinya. Yesus yang datang untuk kedua kalinya itu adalah Yesus yang berbeda yang datang kepada Paulus. Itu jelas itu berbeda. Yesus yang datang yang asli nanti diikuti dengan tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau yang asli datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada. Makanya Yesus yang asli mengatakan, waspada, jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu adalah Kristus yang lain. Itulah yang itu kalian sudah kamu sembah. pelencengkan. Itu kan sudah kamu pelencengkan. Nabi Saya Pasir tidak- itu di padang saya gurun. Apa? Itu sudah kamu pelintir. Itu nabi palsu. Janganlah kamu ke sana. Itu nabi palsu. Bukan ada di nabi padang palsu, Mesias palsu yang dikatakan Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Mesias palsu di situ. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kalau ada mengatakan Kristus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil saudara. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dan Kristus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Kristus yang berbeda. Ya udah. Sudah. Yang pertama, dasar apa Anda Bang Blender, mengatakan sabar. bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu palsu? Yang kedua, justru Yesus Kristus yang palsu itu adalah Isa. Tidak ada hubungannya. Loh, kenapa Tidak nggak ada hubungannya.
Boleh saya ngomong? jelaskan? Boleh saya ngomong? jelaskan? Iya, betul. Nah, Silakan. kan kalian kan menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Loh, Islam yang menyamakan bukan saya. Sejak kapan Al-Quran menerjemahkan Isa dengan Yesus? Hah? Tapi kan kalian Sejak kapan menyamakan, ada kan? masjid diberi nama Yesus? Bertaburan gereja bernama Isa Al-Masih. Bible juga menerjemahkan dengan nama Isa Al-Masih. Kapan Al-Quran menerjemahkan Isa Al-Masih dengan nama Yesus? Tapi kalian menyamakan enggak? Yang menyamakan itu ente. Saya justru mengatakan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang kami samakan. Sedangkan yang kalian sembah itu iblisis, bukan Yesus. Bukan. Yang saya maksud, Anda menyamakan Isa dengan Yesus enggak? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia. Dan dia kemudian naik ke langit, terangkat, tidak mengalami kematian. Sudah. Tidak ditinggal di alam kubur. Sudah. Nabi Isa, bal rafa'ahullah, dia langsung diangkat ke langit oleh Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 33 diangkat langsung oleh Allah. Itu dalil. Dah. Yang pertama, para nabi yang di dalam Alkitab itu enggak mengenal Allah. Nenekmu kiper, kitabmu itu penuh dengan kata Allah. Mulai. Itu kan cuma terjemahan, Kalau bahasa aslinya kan bukan seperti itu. Mulai gila. Biblenya mengatasnamakan Allah. Bertaburan kitabku ini, Allah semua di dalam. Terjemahan. Itu kan Nenekmu cuma kiper, terjemahan. kenapa kamu tidak terjemahkan menjadi Tuhan? Beda masalahnya apa rupanya? Rupanya Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kamu pakai? Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya umat Islam? Dompala Kardoba. Sudahlah, enggak usah ke sana. Yang pasti Tunjukkan dengarkan dalilnya. saudara Tunjukkan Immanuel. dalilnya. Sedangkan Anda saja tidak paham tentang materi ini. Jangan ke Al-Quran. Mati nanti Anda. Loh, kenapa? Mati kalau Anda tidak bisa dengarkan saya. Pertanyaannya sederhana. Nanti Anda yang mencret. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan manusia atau bukan? Melahirkan firman menjadi manusia. Mulai ngaco. Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, bisa melahirkan manusia. Nah, manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kalau yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia, mana dalilnya? Kan ada di Kisah Para Rasul. Kisah para Rasul apaan? Galatia 1 nomor 1. Yesus datang kepadanya bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Apa kata di situ? Apa katanya di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ayo. Galatia 1 betul. Nah, silakan Anda baca sambil merem. Bentar ya. Iya. Bang Blender, silakan Bang Blender, sahabatku. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar Bang ya. Aku cuman mau menyampaikan semalam sangat diskusi semalam itu sangat keren. Pertama poinnya adalah dengan kekalahan Abang itu banyak oten-oten masuk ke komal-komal Islam. Wah, itu satu. Yang tadinya ngumpet, ya kan, mereka keluar. Udah. Yang kedua, yang Superboy itu kan memang dia Kristen. Udah, yang namanya Kristen ini penuh dengan kelicikan. Licik ya. Pertama, kekalahan semalam itu nampak kita nilai dari koin. Waktu pertama Abang main sama bom-bom, koin Abang lebih banyak daripada bom-bom. Abang menang. Dah, padahal semalam kesalahan itu masalah iya. Waktu pertama Abang diskusi, Abang mengiyakan apa perkataan si RK itu didengar Superboy dan itu tidak terjadi kesalahan. Pertama ya, waktu menyatakan anak Bunda Maria, iya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu, kenapa? Poinnya adalah koin. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, bukan berarti kita nggak berani lagi. Tetap
Kedepannya coba kita perhatikan ya teman-teman. Mana tahu nanti saudaraku yang Islam, mana tahu ya Bang Juma nanti ada diskusi di situ lagi. Coba nggak usah Bang Juma kirim koin. Bang Juma ini banyak duit teman-teman, banyak duit, bukan kaleng-kaleng Bang Juma ini. Coba kita mau melihat, nggak usah kirim koin, kita mau melihat. Nampak kali kebotolannya. Jadi biar kita tahu kebusukan mereka dan kelicikan mereka gitu. Pasti kalaupun ditantang lagi Bang Juma pasti berani di Komal Superboy. Tapi saya minta kepada saudara-saudara yang Islam, jangan kirim koin. Coba kita lihat nanti. Ya, nggak perlu. Mereka dari koin melihatnya Superboy itu. Jelas ya. Kesalahannya jelas ya, bukan karena kebenaran. Jelas. Tapi itu pun keren. Strategi ini ya. Kita ini Islam strategi. Strategi ketika Bang Juma kalah, banyak oten-oten keluar yang selama ini ngumpet. Banyak keluar, merasa mereka sebenar. Ya, insya Allah nanti. Udah belum curhatnya. Diam kau Bang Ji, diam kau dulu. Ya, insya Allah nanti siapapun nanti untuk menantang Bang Juma, kalian Kristen, silakan, nggak pernah gentar. Tapi untuk ke depan buat saudaraku yang Islam sekali lagi, mohon ya, nggak usah lu kirim koin. Kita lihat, kita mau melihat, kita buktikan. Ya, apa? Bang Juma banyak duit, kau bukan kaleng-kaleng. Nggak apa-apa, kita mau melihat itu aja ya. Udah sabar, Oke. udah intinya sabar, Blender. Udah slow kau. Masya Allah. Udah ya, buat teman-teman ya, saudaraku semuanya ya. Ini namanya perang narasi ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, mereka tidak akan pernah senang dengan Islam sampai kapanpun. Ya, sebelum kita masuk ke dalam iman mereka. Jadi mereka berbuat berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Allah ciptakan orang-orang yang bisa menghalau mereka. Oke? Izin Bang Anda ya. Makasih sahabatku, makasih. Yuk, Masya Allah, Assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau Iya, saya tanggapi gimana? pertama. Ya. Ya, silakan. Yang mau saya tanggapi pertama ya, sabarlah Blender, gak usah curhat. Sabar. Kalau gagal kan coba lagi ya kan gitu kan. Cuma Nggak ada yang gagal, justru saya berhasil menyuarakan di puluhan ribu orang Kristen menyembah Kristus palsu. Kalau hanya gara-gara dikatakan mengulang kata-kata, lantas kemudian saya kalah, 1 juta kali kalah pun tidak apa-apa. Yang penting narasi saya udah nyampe, Kristen menyembah Kristus palsu. nyampe apanya yang nyampe Udah itu orang nyampe, yang gak paham. Sudah nyampe bahwa Kristen 2000 tahun diajarkan Paulus menyembah Kristus yang lain. Yang nyampe itu enggak itu yang nggak paham. Berapa tadi? Silakan. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 gitu. Iya, baca. Saya Teman-teman di YouTube, bentar. makasih ya semuanya yang di YouTube. Masya Allah, barakallah Kasih dulu fiik. ya bro ya, ke aplikasi ya, bentar ya. Ya, silakan. La 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 la. Silakan teman Kristen naik satu lagi, bantu temannya di atas. Mana tahu ada yang menghafal Bible. Ini kalau dia baru mau baca mengeja kayak gini, di Islam namanya anak TK, anak TPA. Loh yang di Galatia itu kan memang betul kata dia dari Yesus Kristus. Iya, Seandainya, bukan manusia kan? boleh saya ngomong? Iya, jelaskan, bukan manusia kan? Ya boleh saya ngomong? Iya, silakan. Seandainya di situ tertulis dia mendapatkan itu dari manusia, manusia yang mana? Karena Petrus juga manusia, Markus juga manusia. Manusia, Yesus manusia bukan? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di Iya, situ dia katakan apa di situ? makanya di situ Dia menerima dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Kristus ini manusia atau bukan? firman Manusia atau bukan? firman menjadi manusia. 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 Manusia atau bukan? Firman menjadi Udah, manusia. Anda turun. Anda nggak jujur. Takut. Firman menjadi manusia. Biar saya jelaskan. Firman menjadi manusia. Firman Itu kan menjadi sudah manusia. Udah, kamu di toilet, jaga toilet. Firman menjadi manusia. Kamu pikir kita ini bukan firman jadi manusia? Seluruh manusia itu firman. Awalnya, apa itu firman? Kehendak Tuhan. Apakah manusia ini bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam
Matius 4 nomor 4, Yesus yang berkata, manusia hidup dari firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4, ya. Manusia hidup, seluruh manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus, koplak. Sudah berapa yang teler, teman-teman? Dihitung ya. Sudah berapa yang teler? Pang pang olahraga